Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh peserta yang sudah bergabung di Zoom meeting siang hari ini. Beruntung sekali karena kita akan mendapatkan informasi atau edukasi yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah edukasi tentang kesehatan, yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Dan tema yang akan beliau sampaikan pada hari ini adalah kiat menjadi sehat dengan mengelola batin, mental, dan stres, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan aplaus luar biasa Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Baik, semangat pagi Pak Aminuddin. Semangat pagi Pak Dokter. Semangat pagi Pak Dokter. Semangat pagi Pak Adi Sutanto, owner Maximek, yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat teratur, seminggu 2 kali. Ini suatu konsistensi yang patut kita acungin jempol, appreciate pada Pak Adi Sutanto. Betul. Bapak Ibu, baik kita mulai saja. Hari ini kita akan bahas masalah kesehatan, tetapi kita akan membahasnya dari segi batin mental yang tidak seperti biasanya. Karena kita tahu bahwa batin mental itu juga mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah ini kan jarang kita dengar ya Bapak Ibu. Yang sering kita tahu itu kesehatan langsung terkait dengan produk dan kesehatan tubuh, fisik secara langsung. Nah tetapi kali ini kita akan bahas dari sisi lain, dari sisi kiat menjadi sehat dengan cara mengelola batin, mental secara seimbang dan juga stres, ya. Nah, Bapak Ibu, kita bahas secara batin ini kan ada nyangkut pautnya lah dengan rohani ya, gitu. Karena memang manusia itu kan hidup secara batin, rohanian sebenarnya. Nah, kita tahu kodrat kita sebagai manusia itu kan sebenarnya memahami bahwa kita memiliki Tuhan itu sebenarnya Tuhan memiliki rencana yang baik untuk setiap manusia yang diciptakannya. Pertama, Tuhan itu sebenarnya dari pertama sudah merancang manusia itu umur panjang, kemudian bisa terhormat, memiliki kekayaan, juga bisa hidup bahagia. Nah itu rancangan yang maha kuasa atas hidup setiap manusia, setiap pribadi itu dirancang dengan demikian baik. Ya, tapi Bapak Ibu kita juga bisa lihat kenyataannya, ya. Kenapa orang sekarang makin banyak yang mengalami penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, diabetes, penyakit rematik, penyakit Kenapa itu semua terjadi? Ini sebenarnya karena adanya perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang zaman purbakala itu gaya hidup sehat, banyak makan tumbuh-tumbuhan, sayur buah, banyak jalan, gerak, pikiran juga tenang. Tapi kan sekarang berubah. Nah, berubahnya manusia sekarang ini kan tidak berbeda, tidak terlepas dari ada sedikit pergeseran prinsip dalam menjalani hidupnya, seringkali hanya memuaskan keinginan dia kan, keinginan diri, bukan kebutuhan, keinginan. Kalau kebutuhan kan memang kita butuh makan, butuh minum, butuh sehat, itu kebutuhan, perlu hidup nyaman, berkecukupan. Tapi kalau keinginan, ini lain lagi ceritanya Bapak Ibu ya, karena keinginan itu seringkali melibatkan hawa nafsu, egois, ya, kemudian mengartikan hidup sukses itu secara kurang tepat atau keliru.
Misal, saya hidup sukses jika kaya, punya banyak harta, kedudukan jabatan saya tinggi. Nah, ini kan yang dipegang kita zaman sekarang, kehidupan yang seperti itu. Dan kalau kita hidup dengan prinsip memuaskan keinginan, penuh dengan egois, nafsu dan segala macam, itu secara tidak sengaja di lapangan umumnya kita akan mengorbankan kesehatan batinnya kita dan kesehatan fisik kita. Itu biasanya menjadi satu paket. Nah, maka itu kan kita perlu nih kembali lagi ke jati diri kita supaya jiwa kita, mental kita, batin kita ini seimbang. Ya, harus diupayakan seimbang. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya kalau batin jiwa kita seimbang, itu stres juga biasanya akan seimbang. Kalau ini keliru, biasanya stres meningkat. Nah, stres kita tahu kan penyebab banyak penyakit, nanti kita akan lihat. Nah, kemudian yang salah lagi dari kita ini adalah prioritas kita sering salah, keliru ini. Karena manusia sekarang lebih mengutamakan hal-hal lahiriah ya, yang kelihatan. Itu yang dikejar oleh manusia zaman sekarang. Karena memang pengaruh lingkungan, pengaruh zaman, dan memang kita harus hadapi dengan bijak ini. Karena seringkali kita ikut arus dan ikut memainkan peranan mengejar hal lahiriah ini. Ya, hanya mengandalkan pikiran, sudah tidak lagi melibatkan keadaan batiniahnya. Ya, malah diabaikan, ada spiritual diabaikan, batin diabaikan, kesehatan jiwa diabaikan. Nah, itu semua mengakibatkan kesehatan mental dan fisik pasti akan terganggu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus tahu jati diri kita ya. Jati diri kita itu apa? Kita diciptakan Tuhan itu pasti punya tujuan ya, punya tujuan. Tuhan menciptakan manusia itu. Untuk setiap pribadi itu ada. Masing-masing itu pasti ada potensi yang Tuhan berikan untuk kita berperanan. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki dan menemukan makna hidup dengan potensi yang Tuhan berikan itu. Ya, kita bisa melakukan semua kegiatan demi memenuhi rencana yang Maha Kuasa atas hidup kita secara pribadi. Dan itu biasanya sering dan baiknya harusnya mengutamakan orang lain, bukan hanya berpusat pada diri sendiri. Kalau berpusat pada diri sendiri itu namanya egois tadi itu, Bapak Ibu. Nah, itu akan merusak mental dan membuat orang stres kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Nah, ini ada para ahli atau para rohaniwan, ilmuwan yang mengatakan mereka ini sangat luar biasa bisa mendefinisikan, menemukan ini. Seperti Agustinus mengatakan, jiwa kita akan senantiasa gelisah sampai batin kita menemukan ketentraman dalam Tuhan. Nah, jadi kalau kita sekarang gelisah, stres, batin tidak karuan karena mengejar hal-hal yang duniawi, maka harus mulai perlahan berubah. Karena membuat orang tenang itu batin itu, Bapak Ibu, batin itu harus terkoneksi dengan penciptanya, bukan yang lahiriah. Nah, ini ilmuwan hebat ya, ilmuwan hebat namanya Pascal, ya, ahli kimia ini. Bahkan seorang ahli pun bisa mengatakan seperti ini. Ada sebuah kekosongan akan Tuhan dalam hati setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Luar biasa ini, ilmuwan hebat ini dunia mengatakan seperti ini. Biasanya ilmuwan kan tidak peduli dengan hal-hal batin, hal-hal Tuhan Maha Kuasa ini atau Bapak Ibu. Tapi kita lihat Pascal aja seperti ini. Nah, untuk merubah ini semua tidak ada cara lain. Salah satu yang harus kita rubah ya perubahan mindset kita, Bapak Ibu. Pola pikir kita harus rubah. Karena mungkin selama ini kita sudah hidup terbiasa dengan mengejar hal-hal yang kelihatan, yang tampak, hal lahiriah. Nah, itu harus pelan-pelan dirubah supaya seimbang. Kita mengejar lahiriah, tapi batinnya juga kita perhatikan harus seimbang seperti itu. Nah, untuk itulah maka untuk membuat batin seimbang, batin mental seimbang itu Bapak Ibu, kan salah satunya tidak boleh egois.
Kalau tidak boleh egois, kita harus membangun suatu hubungan yang konstruktif, yang membangun, ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu udah jelas ya. Apalagi kita orang Timur yang percaya Tuhan, ya, tidak usah disebut panjang lebar lah, pasti kita sudah paham. Semua kita dianjurkan, diwajibkan membangun hubungan dengan Tuhan, ya, dengan cara kita masing-masing lah ya, membaca dengan Tuhan, rajin berdoa, melakukan ibadah, ya, apapun terserah. Yang penting ada hubungan kita dengan pencipta kita. Nah, yang tidak kalah penting itu hubungan dengan sesama, karena ini yang kelihatan, yang ada di samping kita. Karena kalau kita tidak bisa membuat hubungan yang baik dengan sesama, mana buktinya bahwa kita itu memang hubungan baik dengan pencipta kita, Tuhan kita? Kan nggak kelihatan. Kalau dengan yang kelihatan saja kita sulit, bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Seperti itu biasanya. Nah, dengan sesama itu, ya sebisa mungkin kita menjalankan hidup dengan baik dan benar lah. Tidak ada niat untuk mencelakai, menyakiti, mencurangi, atau mengkhianati gitu ya. Jangan. Harus punya niat. Jalan hidup benar itu mencintai, memberi, memaafkan, tindakan baik dan berguna lainnya. Memang sulit ini, Bapak Ibu. Zaman sekarang ini sulit melakukan ini. Perlu upaya keras ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, semua ini ada terkait dengan kesehatan fisik ya. Nanti kita akan lihat. Nah ini. Jadi mengapa jiwa emosi batin tenang itu dapat mencegah penyakit kronis? Karena itu terkait dengan stres Bapak Ibu. Kalau batin tidak tenang kan biasanya orang stres, galau. Zaman sekarang bilang galau, tidak tenang hidupnya, gelisah. Nah itu kan bikin stres Bapak Ibu. Apalagi hidup dengan ambisi pribadi, egois, egosentris, itu pasti orang stresnya lebih tinggi. Itu umumnya begitu. Kenapa? Karena stres yang tidak terkendali ini akan membuat organ tubuh kita dan sistem kekebalan tubuh kita itu akan berfungsi kurang baik kalau kurang terkendali. Kalau stres terkendali, organ dan sistem kekebalan tubuh itu penelitiannya Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya perkiraan, sudah diteliti ya Bapak Ibu ya. Karena penelitian dilakukan. Jadi orang atau seseorang jika memiliki hubungan 3 atau kurang dari 3 atau 3 atau kurang dari 3, itu rupanya 4 kali lebih tinggi rentan terinfeksi. Nah, Bapak Ibu, dibanding dengan mereka yang memiliki 6 hubungan atau lebih. Ini ada trialnya loh Bapak Ibu, bukan cuma hanya karangan perkiraan. Dan terus manfaat hubungan akan semakin nyata bila hubungannya itu bukan hanya satu golongan, misalnya dengan satu golongan, satu lingkungan, satu keadaan yang tipe orangnya sama, itu kurang banyak manfaatnya. Jadi harus banyak beda orang, beda kelompok. Misalnya kelompok seperti ini kita di Helpful, bergaul lagi dengan kelompok mereka yang kerja di perbankan mungkin ya, atau bergaul lagi dengan mereka yang kerja di lapangan, seperti itu lebih besar manfaatnya dengan perbedaan lingkungan dalam kita menjalin hubungan itu ya. Ini sudah dipublikasi di laporan sains tahun 1987 ya. Nah, dikatakan juga hubungan berbalik keadaannya dengan orang yang mengisolasi diri, menyendiri, tidak mau berteman, tidak mau kerjasama, itu meningkatkan risiko kematian 2 kali lipat. Nah, ini. Jadi dengan hal-hal begini aja Bapak Ibu, kita sudah bisa membuat diri sehat sebenarnya ya, untuk terhindar dari banyak penyakit yang tidak semestinya kita alami. Kemudian di sini juga jenis hubungan apa yang memang dirasakan sangat berpengaruh positif kepada keberhasilan dan kesehatan seseorang.
Nah, hubungannya itu harus yang memang seperti kodrat Tuhan untuk kita, Bapak Ibu. Memiliki belas kasihan, ya, mengasihi, mengampuni, memberi, ya, menolong, membantu sesama. Menyadari kita ini siapa sih, sama-sama dicipta Tuhan gitu kan, dengan sesama, tidak menganggap diri lebih penting dari yang lain, ya. Nah, itu apa? Dan berikutnya, memiliki motivasi hidup. Motivasi hidupnya harus cara apa? Dia bisa mendorong orang lain untuk maju, mendukung, atau menasehati jika mereka membutuhkan, ya, mendukung, mendorong, bukan malah kita menjatuhkan atau membuat orang gagal. Bukan hubungan yang seperti itu yang membuat orang sehat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nggak tahu dah sukar apa enggak nih ya kita melakukan seperti ini, memiliki belas kasihan Tuhan dalam hidup kita dalam menjalaninya. Sebenarnya gampang ya kalau kita mau rela gitu ya, rela tidak menganggap diri penting atau lebih dari yang lain, mau berbagi, mau merendahkan diri, ya, merendahkan hati. Sebenarnya bisa. Nah, ini sekarang kita lihat. Jadi Bapak Ibu, ini sekarang kita banyak rohaninya ini, ya, supaya jangan fisik melulu ini ya. Jangan salah bertindak Bapak Ibu. Zaman sekarang ini, ingat ya, seperti kita semua dalam semua agama itu dikatakan iblis itu kan perusak kita nih, perusak manusia. Nah, iblis itu kan pintar Bapak Ibu. Dia kan lebih dulu dia ada daripada manusia. Iblis jika tidak bisa membuat Anda melakukan perbuatan yang salah, kita taati ini beragama, ya kan? Pokoknya digoda, dibuat, dihasut, apapun untuk berbuat salah, kita tetap tidak. Kita tetap teguh berpegang pada prinsip hidup benar di dalam kepercayaannya. Nah, maka iblis itu dia akan memujuk kita melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang salah. Sama kan akibatnya Bapak Ibu, melakukan perbuatan yang salah atau dengan motivasi salah, sama-sama berpengaruh buruk kepada kehidupan kita, mental kita, dan fisik kita. Nah, jadi pemicu mental batin tidak seimbang ini akan biasanya membuat motivasi kita keliru. Kalau mental batin kita tidak seimbang itu biasanya motivasinya agak keliru. Nah, ini apa pentingnya? Karena batin mental yang tidak seimbang itu berkontribusi terhadap stres. Stresnya akan tinggi. Kalau stres tinggi, efek lanjutnya apa? Radikal bebas akan banyak dihasilkan. Oksidan itu akan tinggi. Nah, apa? Kita sudah tahu ya, berulang-ulang kita sebut. Radikal bebas, oksidan itu penyebab penyakit banyak sekali. Ya, stres dan radikal bebas ini hampir 80% sampai 90% itu berkontribusi kepada timbulnya penyakit yang kita kenal ini. Itu 80% sampai 90% ada peranan stres dan radikal bebas. Nah, jadi kalau kita bisa kendalikan ini, kita banyak terhindar dari penyakit. Kita lihat bagaimana sih stres itu bisa menyebabkan penyakit. Ya, kalau kita lihat sumber radikal ini bebas ini banyak ya Bapak Ibu ini. Kita tidak perlu bahas satu-satu ya. Maka itu produk-produk antioksidan itu sangat diperlukan. Ya, Maxibio itu sangat diperlukan. Nah, bayangkan ini sumber radikal bebas seperti banyak sekali ya. Kurang tidur tidak berkualitas, lingkungan tercemar, bahan makanan berkimia, makan berlebihan pun menghasilkan radikal bebas. Ya, radiasi handphone yang kita pakai, ya, macam-macam minuman keras. Nah, khusus hari ini kita membahas stres psikis, tekanan mental, batin berlebihan yang menyebabkan peningkatan radikal bebas. Nah, kita akan fokus di sini. Kita lihat nih, cara kerjanya itu kalau orang stres, cara kerja stres yang menghasilkan oksidan atau radikal bebas itu, ya, kita sebut ROS, reaktif oksidatif spesies. ROS terjadi bila terdapat ketidakseimbangan metabolisme sel. Ya, kalau kita tadi stres, batin mental tidak seimbang, itu mempengaruhi sel Bapak Ibu. Sel kita itu jadi tidak optimal, tidak seimbang. Nah, itu akan mengganggu metabolisme sel.
di mana produk ROS ini akan meningkat sehingga terjadi stres oksidasi, ya, stres oksidasi, ya. Dan ini akan meningkat terus sehingga dia lebih tinggi dari antioksidan yang kita miliki di dalam tubuh kita. Nah, kalau dia lebih tinggi dari antioksidan yang kita miliki, maka akan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan gangguan pada fungsi sel tubuh, ya, seperti terhambat atau melambatnya perubahan sel, pembelahan sel terganggu, proses pembentukan sel baru juga terganggu, ya. Padahal kita setiap hari miliaran sel kita ini rusak dan mati karena proses aktivitas metabolisme dan kegiatan kita itu. Nah, kalau proses pembentukannya terganggu, itu lama-lama fisik kita akan sakit. Jadi ini sudah diteliti ya oleh penemunya Gustavo Bunos tahun 1999. Ya, ini oksidan. Oksidan contohnya di sini O2-amin, anion superoksid, radikal hidroksil, OH-amin, radikal alkoksil ya, RO-amin dan lain-lain. Ini contoh-contoh radikal bebas yang disebabkan karena stres. Kita lihat nih mekanisme stres pada penyakit. Jadi ini radikal bebas, oksidan, OH- ya, dengan faktor penghasil radikal bebas yang banyak, yang tadi sudah kita lihat, salah satunya karena psikis, stres, mental batin tidak seimbang. Nah ini lihat di sini dia bekerja langsung di sel kita. Lihat ini ROS ini, ya, bisa masuk merusak sel kita secara langsung. Padahal sel ini kan sudah kita lihat di luar ya. Di dalam sel ini ada gen kita, ada mitokondria yang melakukan proses pernapasan sel dan menghasilkan energi dan lain-lain. Nah kalau radikal bebas ROS ini banyak di dalam sel, pasti sel ini akan rusak. Kalau sel rusak, pasti jaringan akan rusak. Kalau jaringan rusak, organ otomatis rusak. Kalau organ rusak, ya tubuh kita jadi sakit. Karena tubuh kita kan terdiri dari organ-organ yang dikerjakan, yang berfungsi di dalam sistemnya, melibatkan semua organ. Nah ini peranannya ini. Kita lihat nih, luar biasa. Kerusakan yang ditimbulkan oleh stres dengan menghasilkan oksidan yang merusak sel kita. Nah, selain itu kita lihat peranan stres itu secara langsung selain merusak sel, ya ini kita bisa lihat di sini. Stres kan umumnya berpengaruh atau bekerja di otak ya, di pikiran kita, di otak. Jadi di otak ini ada dua sistem saraf besar yang bekerja, yaitu sistem saraf parasimpatis yang bekerja secara otomatis, ya, seperti pernapasan, kontraksi lambung, fungsi hati, jantung kontraksi. Ini kan tanpa perintah bergerak sendiri kan, karena sarafnya parasimpatis. Dia otonom bekerja sendiri. Nah, ada lagi saraf satunya saraf simpatis yang sering bekerja dengan koordinasi keinginan kita. Nah ini. Nah, ketika otak terganggu karena ada stres, ya otomatis ini semua bisa terganggu Bapak Ibu. Ya, sering kita lihat orang yang stres tinggi, tensinya tinggi, jantung berdegup kencang, nadinya tinggi, karena memang di otak kan ada saraf yang bekerja membuat jantung kontraksi seperti di sini. Maka kalau orang stres, jantung akan kontraksi kencang, aliran darah kencang, itu efeknya kan bisa kemana-mana. Atau misalnya lambungnya orang stres, sering ya kita sudah tahu kalau kita stres atau kita tidak nyaman, asam lambung tinggi biasanya, asam lambung tinggi. Nah seperti ini, asam lambung tinggi, keluarlah itu penyakit gastritisnya ya, mahnya keluar karena asam lambung tinggi, keluar itu penyakit GERD gitu ya, yang asam lambung naik ke kerongkongan sampai ke mulut itu. Jadi ini semua terkait, semua organ kita terkait dengan pikiran, nih, dengan faktor lainnya tentu semua bekerja. Jadi besar sekali faktor stres
faktor radikal bebas, jangan langsung merusak sel. Stres sendiri merusak sistem yang bekerja, juga menghasilkan radikal bebas, jadi rusakannya banyak sekali, besar. Nah, kita lihat bagaimana stres itu secara lebih detail kita lihat ya. Jadi ketika ada rangsangan psikis dari pikiran, stres karena tidak bisa menyeimbangkan fungsi batin mental, nah, dia akan bekerja terutama di hipotalamus ya, di otak kita itu hipotalamus. Ketika ada stres, ada sistem tubuh kita yang menahan nih, sistem keseimbangan homeostasis ya. Dan ini ada gangguan dari luar berupa stres itu ya, stresor. Nah, siapa yang lebih kuat yang mempengaruhi hipotalamus, otak kita ini? Jika rangsangan luar stresor lebih kuat, maka ini akan merusak semua ke bawah ya, mulai dari ginjal, kelenjar gondok, tiroid, sel telur, ovarium, sel sperma, testis gitu ya, pankreas, ke diabetes. Nah, banyak, semua kena. Jadi kalau seseorang stres tidak bisa dikendalikan, dia akan merusak tubuh kita melalui pikiran yang ada di otak, melalui hipotalamus. Nah, itu. Nah, kalau kita tahu kita ini, misalnya dari psikis, sulit konsentrasi, rasa senang atau minatnya hilang, tidak bersemangat nih hidupnya, seperti hidup segan tapi tak mau, nah itu harus hati-hati. Sedih, murung, putus asa, tidak bersemangat, ya, merasa tidak berguna, nah itu harus kita cermatin itu, Bapak Ibu. Ketika ada gejala seperti itu harus hati-hati. Kalau fisiknya apa? Misalnya ingatannya berkurang, insomnia, susah tidur, sakit kepala, sakit dada ya, karena pengaruh ke jantung tadi itu berdegup, susah BAB karena tadi ada pengaruh ke lambung ya dari pikiran, hipotalamus, lemas karena produksi energi berkurang karena rusaknya mitokondria yang ada di sel, nyeri sendi, otot, ya, gangguan mental dan lain sebagainya. Jadi banyak nih pengaruhnya. Nah, ini ada lagi survei nih, persentase keluhan mereka stres itu ya, ada 1.000 pasien baru di poliklinik psikomatik RSCM Jakarta, ya, bermacam keluhan yang tak terungkap itu juga tinggi karena disebabkan oleh stres. Jadi gangguan saluran pencernaan itu 35%, gangguan jantung dan pembuluh darah itu 24%, nyeri otot sendi 10%, lain-lain 5%, yang tak terungkap itu 26%. Jadi banyak. Ketika seseorang mengalami stres, keluhan itu sering muncul. Nah, kalau seperti ini, misalnya nyeri otot sendi, kambuh, muncul gara-gara stres, kita terapinya salah, psikisnya tetap kita tidak atasi, kita hanya berikan obat nyeri, ini akan berlangsung terus nih, nggak sembuh pasiennya, seperti itu. Ya, jadi dampaknya luar biasa. Nah, jadi penanganan stres itu apa? Ya, karena kita udah lihat begitu penting, besar peranannya di dalam memberi kontribusi seseorang sehat atau sakit, maka stres itu harus kita tangani deh. Sebisa mungkin kita bisa atasi. Dengan cara apa? Membangkitkan jiwa batin tenang itu tadi, Bapak Ibu. Ya. Karena disitulah stres bisa dikelola. Nah, ini beberapa poin ya, yang mungkin menghilangkan stres atau membuat batin kita itu lebih tenang. Ya, misalnya lupakanlah kalau kita sukses masa lalu itu apa suksesnya. Kan sudah tidak ada gunanya ya, Bapak Ibu. Mungkin itu jadi pelajaran, tapi jangan selalu diingat, dulu saya sukses, dulu saya kaya. Yang penting kan sekarang dan ke depan ini bagaimana, gitu. Anggap, ambil pelajarannya, tapi jangan dipegang sebagai patokan saya harus gitu-gitu ya. Jangan iri, jangan membandingkan diri dengan orang lain, bikin stres ya, kalau bandingkan dengan diri orang lain. Nah, di kita saja nih, jika membandingkan diri dengan Pak Aminuddin dan Pak Yunus, sudah stres nih barangkali sebagian kita ya. Ya kan? Kayaknya berhasil gitu, nih kapan saya? Jangan, kita berusaha semampu kita, jangan banding-bandingkan diri kita. Hidup pada masa ini, nikmati. Bapak Ibu, nikmati hidup hari ini, syukuri apapun juga. Syukur, bersyukur, puas dan tegas, supaya kita bisa tenang dan bisa bergerak.
Kalau kita bisa bersyukur dan kita bisa tenang, waspada terhadap faktor risiko stres, misalnya, nah ini, ya, faktor risiko stres. Ambisius. Ambisius itu beda dengan ambisi ya, Bapak Ibu. Kalau ambisi itu penting kita miliki. Ambisi itu dorongan seseorang untuk mencapai sesuatu, itu ambisi. Dengan terukur, dorongan yang terukur untuk mencapai sesuatu. Kalau ambisius itu, pokoknya saya harus berhasil dengan segala cara. Dengan cara yang licik, jahat, tidak baik pun saya lakukan, itu ambisius namanya. Dengan mengorbankan orang lain, mencelakai orang lain, itu namanya ambisius. Tidak baik itu. Ambisi harus punya, tapi ambisius jangan. Ambisius merusak diri dan orang lain. Ya. Jangan terlalu khawatir. Nah, ya. Stres itu muncul kalau kita khawatir nih, besok saya bisa masuk nggak nih, bisa ke Bangkok nggak ini ya, ke Bangkok nggak, ke Thailand gitu ya. Bisa dapat dana pensiun nggak di 1M gitu di Maxime. Ya. Jangan khawatir, yang penting kerja sebaik semampu kita ya. Ya, karena khawatir itu kan tidak akan memperbaiki apapun. Cuma kita mikir aja khawatir, ngelamun khawatir. Padahal khawatirnya juga belum tentu terjadi. Tapi kita sudah mikirnya kemana-mana. Terus jangan benci, jangan marah, jangan dendam. Rugi Bapak Ibu. Ya, kalau kita benci, marah, dendam itu rugi. Jangan dianggap baik. Oh, saya benci orang, saya simpan, rugi. Siapa yang menyimpan benci, marah, dan dia sendiri yang rugi. Kesehatannya terganggu, dia sendiri tidak bisa bergerak, padahal orang yang dibenci, yang didendam juga mungkin sudah biasa-biasa. Nah, kenapa kita harus tetap menyimpan? Ya kan? Mau dia minta maaf atau enggak kan sebenarnya tidak penting juga. Karena ada pendapat para ahli itu, kalau kita memberi maaf, kita tidak benci, tidak dendam, itu sebetulnya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi kalau kita bisa memberi maaf, oh memang orang ini begitu orangnya. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa memberi maaf, dia tetap dendam, oh memang dia begitu sih orangnya. Nah gitu kan. Nah, mestinya kita harus punya pikiran, saya memaafkan seseorang bukan karena dia minta maaf, atau karena dia sudah melakukan kebaikan ke saya, bukan. Saya memberi dia maaf karena memang itulah yang saya mau lakukan. Jadi jangan tergantung dia berbuat dulu atau apa, tidak perlu. Maafkan saja, lupakan saja misalnya. Yang penting jalan ke depan. Ya, gitu. Seperti gitu Bapak Ibu. Jadi dengan semua ini, maka stres akan terkendali dan emosi akan terkendali. Seperti itu. Nah, ini studi lain lagi ini ada tentang emosi, pikiran itu ya, jiwa itu. Jadi ada 101 studi, 101 lah Bapak Ibu, cukup banyak ini, menegaskan bahwa gejolak emosi pikiran sampai taraf tertentu berakibat buruk bagi kesehatan. Ini 101 studi loh, bukan cuma 1, 5, atau 10 yang sudah membuktikan gejolak emosi batin mental itu, pikiran itu menyebabkan buruknya kesehatan seseorang. Orang yang mengalami kecemasan kronis, periode kesedihan dan pesimisme yang berkepanjangan, ketegangan yang terus-menerus, atau permusuhan yang tidak henti-hentinya, musuh terus dendam gitu ya. Sinis, curiga, yang tidak selesai-selesai, tidak kelar-kelar curiganya, ternyata berisiko 2 kali lipat terserang penyakit seperti asma, artritis atau reumatik, sakit kepala, luka lambung, dan penyakit jantung serta stroke. Nah ini, jadi sakit kepala pun kadang-kadang sepele, sakit kepala kita susah mengobatin ini dari mana sakitnya. Ya, pasien dan dokter ini sama-sama bingung. Ya, terus rupanya ada dari emosi yang kita kadang tidak terlacak, tidak bisa memprediksi pengaruh emosi ke sakit kepala. Ya, jadi ini membuktikan loh. Ini secara ilmiah sudah dibuktikan, secara kedokteran sudah dibuktikan. Pengaruh emosi itu sangat buruk. Emosi yang tidak terkendali itu memperburuk kesehatan kita. Nah, kita lihat. Jadi, kalau kita bisa mengendalikan pikiran, otak kita, manfaatnya banyak Bapak Ibu. Jadi, manfaatnya fondasi dasar. Pikiran sudah pasti dapat
ini fondasi dasar kita harus pikir. Pikiran sudah pasti dapat merubah kenyataan. Ya, pikiran kita itu biasanya memastikan bisa merubah kenyataan. Tapi jika kita tidak percaya, maka kenyataan pun tidak akan berubah. Nah, kalau kita mau berubah, pikiran kita harus dikuasai dulu. Oh, ini bisa berubah, begitu kan? Karena kalau enggak, yang ada di depan mata pun itu tidak akan berubah gitu. Ya. Otak kita ini mengendalikan gen kita. Otak pikiran itu mengendalikan gen, Bapak Ibu. Jadi otak itu bisa memerintahkan gen kita yang tidur, dormen. Gen yang selama ini nganggur, tidak diajak kerja, ya, gen dormen namanya. Itu bisa diaktifkan dengan cara otak kita yang memerintah. Ayo sekarang percaya dong, ini nyata, ini bisa berubah. Gen itu akan bekerja mengikuti. Nah, keajaiban itu muncul dari situ. Sebenarnya kalau secara orang medis meneliti, ketika seseorang itu sangat yakin, otaknya memerintahkan itu secara otomatis mempengaruhi gennya akan bekerja. Jadi gen-gen yang tidur, yang masih nganggur itu, yang banyak, yang belum kita pakai, sekitar 80% itu bekerja aja tambahan 10% gen itu. Sudah terjadi luar biasa itu, bertenaga, bersemangat, hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Ya, orang bisa lari lebih kencang, bisa usaha lebih keras. Nah, itu kan pengaruh pikiran otak yang memerintahkan gen yang nganggur, yang tidur tadi, sel yang dormen itu, gen yang dormen. Terus, nah tadi kan kalau tadi kita dendam, kita sakit hati, mungkin karena patah hati gitu ya. Jangan, misalnya karena masa lalu, ya. Jadi patah hati itu ada ilmiahnya. Bisa karena ingatan masa lalu, kita patah hati ya, ditolak pacarnya, atau tidak berhasil apa, atau apa yang diinginkan tidak terjadi. Kan patah hati. Nah, satu lagi karena memang ada mekanisme di otak. Jadi mekanisme otak itu ketika seseorang patah hati, ya otak itu akan tertekan. Karena otak itu senantiasa maunya seimbang, stabil. Ketika seorang patah hati itu otak itu tertekan, merasa tidak bisa bekerja maksimal, tidak berdaya. Ya. Karena otak itu maunya seimbang ya. Nah, dengan rangsangan tindakan itu susah, makanya harus dihilangkan ya. Jadi siapa yang pernah patah hati di sini, ayo, udah buang saja, tidak ada gunanya. Caranya apa? Dengan kita rangsang hidup kita, dengan lakukan aja tindakan-tindakan kecil sederhana, lakukan ini itu, nanti timbul semangat itu ya, patah hatinya hilang. Jadi lakukan saja kecil-kecil. Ya sama kalau kita jenuh bekerja atau melakukan sesuatu, untuk memulai lagi itu lakukan saja apa kegiatan yang kecil-kecil sederhana. Kalau seperti saya ya, Bapak Ibu, kalau menulis itu kan jenuh itu Bapak Ibu ya. Itu tiap hari harus nulis, dapat ide apa ditulis gitu. Nah kalau lagi tidak ada ide jenuh itu, duduk berjam-jam itu bisa belum ada dua kalimat itu muncul. Jadi caranya gimana? Saya ketik saja, apa saja, sembarang aja. Pokoknya ngetik atau apa gitu ya. Jalan sana sini dulu sebentar, setelah itu ngetik lagi. Nah lama-lama balik itu, mood nulis itu. Ya seperti itu. Nah kemudian bersyukur. Nih kita kan diajari juga ya dari kecil oleh orang tua kita, oleh agama kita ya. Bersyukur dan berterima kasih. Karena terima kasih itu mengandung tenaga, mengandung energi yang bisa menggerakkan hati kita. Jadi kalau kita terima kasih ke apapun yang kita alami, terima kasih untuk orang tua kita dengan segala lebih kurangnya, terima kasih dengan saudara kita dengan baik buruknya, terima kasih dengan kondisi sekarang apapun keadaannya. Ya, itu ada tenaga di situ. Nah, itu akan menggerakkan hati kita untuk berbuat kalau kita bisa berterima kasih. Dan jadi inspirasi kita untuk melakukan sesuatu kalau ada rasa syukur dan terima kasih. Nah itu, jadi agama itu sudah benar itu ngajarkannya. Syukur, sering bersyukur dan berterima kasih. Karena di situ ada energi yang menginspirasi kita melalui hati untuk kita berbuat. Dan kalau kita sering bersyukur dan berterima kasih, itu pasti akan balik ke kita, Bapak Ibu. Akan balik ke kita. Energi positif itu akan balik ke kita, menguatkan kita, mendorong kita. Jadi jangan
Jangan jemu-jemu kita berterima kasih dan bersyukur apapun kondisi saat ini, ya kan? Malah justru kondisi yang kita anggap kurang baik, kurang beruntung pun justru di situ dituntut harus berterima kasih dan bersyukur. Kalau semua sudah baik-baik, sudah oke, sudah nyaman semua, kita bersyukur terima kasih kan kurang itu. Kurang nilainya. Justru dalam keadaan kesulitan, serba dengan tantangan, menghadapi sana sini, kita bisa bersyukur terima kasih itu lebih besar nilainya, ya, gitu ya. Terus memberi, kan memberi ini berat nih bagi kita ya, kadang-kadang kalau tidak biasa memberi itu berat. Padahal waktu kita memberikan mengeluarkan sesuatu ya. Nah, waktu kita mengeluarkan sesuatu, tiap aktivitas selalu dimulai dengan memberi, Bapak Ibu. Coba aja perhatikan. Sekarang Bapak Ibu hadir di Zoom meeting, memberi apa? Waktu, memberi perhatian, memberi konsentrasi, menyimak, ya, memberi tenaga, kan memberi waktu Bapak ikut join Zoom meeting ini, memberi kan Bapak Ibu. Hasilnya apa? Kita paham, kita mengerti, kita termotivasi, kita kembali melakukan tindakan yang benar, akhirnya bergerak, bekerja dengan benar, kan hasil datang lagi. Tapi kalau misalnya tidak hadir di Zoom meeting ini, tidak mau memberi waktu, perhatian, dan tenaga, apa yang didapat, apa yang mau diberikan, karena energinya tidak ada. Gitu. Jadi, hukum alam itu tidak bisa dibantah. Ya. Tidak bisa dibantah. Jika kita memberi, maka itu akan balik ke kita, orang yang memberi. Ini sudah hukum alam, tidak bisa dibantah. Jadi kalau kita tidak mau memberi waktu, tidak mau memberi tenaga, perhatian, malas ikut Zoom meeting, ya kira-kira apalah, bisa kita tebak ya, mungkin hasilnya seperti apa gitu kan. Karena dengan hal di Zoom meeting yang tidak mengeluarkan biaya kita juga malas, ya bagaimana gitu kan, untuk bekerja menghasilkan sesuatu yang lebih besar, seperti itu ya gitu. Jadi manfaat pikiran otak itu besar, kita harus manfaatkan otak ini berfungsi dengan baik, positif. Dengan demikian gen kita itu bisa diperintahkan. Gen-gen yang dorman itu, yang tidur, yang sedang nganggur ini bisa diperintahkan oleh otak turut bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita gitu. Nah, jadi 5 faktor. Jadi selain otak, kita kendalikan untuk mengelola stres atau membuat jiwa batin tenang seimbang. Tadi ya, otak kita kendalikan. Kemudian jalankan gaya hidup sehat, pola hidup sehat, kita sudah tahu ya. Jadi untuk mengelola stres dan membuat jiwa batin tenang seimbang, satu tadi, kendalikan pikiran kita. Otak pikiran itu kendalikan, buat positif. Berikutnya, jalani gaya hidup sehat. Ya, 5 faktor yang utama di sini, misalnya makan secukupnya, olahraga, ada aktivitas berat, kurangi alkohol, kopi, merokok, cukup tidur, menjalani hidup. Nah, ini bagi kita yang tua, yang sudah usia atau gangguan kesehatan, jantung, pembuluh darah dan otot sendi, ya, mungkin perlu ini kita terapkan hidup dengan 3 kali 30 detik dan 3 kali 30 menit. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, apa itu? Nih, 3 kali 30 detik itu misalnya ketika kita bangun tidur, ya, bagi yang terkendala ada kendala kesehatan atau umur ya, jangan tergesa-gesa turun dari ranjang atau tempat tidur. Tetaplah rebah 30 detik, tetap rebah waktu matanya terbuka gitu ya, melek, tetap rebah 30 detik. Lalu duduk sekitar 30 detik. Setelah itu baru turunkan kaki dari tempat tidur atau ranjang 30 detik. Nah, barulah berdiri dan jalan. Kan banyak kejadian orang-orang tua atau yang mempunyai kendala kesehatan, begitu bangun melek langsung turun dari tempat tidur, ngambil minum ini dan itu, tahu-tahu jatuh, ya kan? Nah, itu untuk hindari itu seperti ini. Jadi ketika melek bangun tetap rebah 30 detik.
Setelah itu turunkan kaki dari tempat tidur atau ranjang 30 detik, tunggu. Setelah itu berdiri, ya, baru berjalan. Kemudian 3 kali 30 menit, ini dalam rangka olahraga, aktivitas fisik, Bapak Ibu. Berolahraga 30 menit, ya. Jadi lakukanlah saat istirahat atau relaks 30 menit, terserah setelah makan siang atau sore, ya. Kemudian 30 menit lagi pada sore harinya kita istirahat. Kemudian pada malamnya kita jalan malam jam 6, jam 7 kita berjalan sekitar 30 menit. Jadi istirahat siang, istirahat sore, istirahat malam masing-masing 30 menit, istirahatnya dengan cara berjalan, beraktivitas seperti itu, bergerak. Nah, ini akan membuat kita lebih fit tubuh kita ini. Jika kita melakukan ini, ya, ini sekadar informasi tambahan untuk kita semua. Nah, jadi terus upayakan jalan kaki, karena jalan kaki itu yang terbaik, ya. Bapak Ibu, untuk olahraga itu jalan kaki. Selain bersepeda, ya, jogging itu terbaik. Nah, kalau kita mau jalan kaki, mungkin yang penting bagi kita ini tahu jalan kaki itu intensitas sedang. Jadi jangan dipaksa seperti orang lari kencang, jangan. Jalan kakinya jogging atau lari kecil. Nah, kalau mau tahu batasannya seperti ini. Jadi lari yang jalan kaki yang sehat itu nadinya waktu saat kita berjalan cepat itu nadinya usahakan 60 sampai 80% ya dari nadi maksimum yang diizinkan. Jadi misal nih umur kita katakan 50 tahun ya, 50 tahun. Jadi 220 dikurang 50 itu berapa Bapak Ibu? 220 kurang 50, 170. 170 dikali 60 itu berapa? Atau 170 dikali 85 itu berapa? Nah, disitulah range denyut nadi yang sehat. Jangan lebih dari 85, nanti kena serangan jantung gitu Bapak Ibu. Ini range-nya ya. Jadi seperti ini, boleh gampang nih ingatnya ya. 220 dikurangi umur dalam tahun dikali 60% atau 80%. Itulah range-nya. Ya, dan lain-lain di sini. Ya, karena jalan kaki itu banyak mengurangi stres, membuang hormon kewaspadaan seperti kortisol, adrenalin, epinefrin itu bisa banyak dilepaskan, dibuang dan membuat seseorang lebih rileks hidupnya. Ya, ini. Nah, ini untuk jalan kaki kan ada nih di prasasti Olimpiade yang pertama. Olimpiade pertama di Yunani itu ketika diadakan di sebuah puncak gunung itu di Yunani terukir kata-kata seperti itu. Anda ingin sehat, berlarilah. Anda ingin jadi pintar, berlarilah. Ya, berlarilah. Anda ingin cantik, ya berlarilah. Jadi memang dengan berlari atau jalan itu kan menggerakkan semua ya, pembuluh jantung, otot, sendi, semua terkendali, terkoneksi semua. Jadi sering-seringlah kita jalan kaki ya, supaya bisa cantik, sehat, ya, bisa pikirannya lebih cemerlang gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dari penyakit yang disebabkan oleh stres atau oksidan, karena tidak bisa kita, misalnya kita tidak bisa mengendalikan keseimbangan batin dan mental, ya, ataupun sekalipun bisa, terkadang kan kita tidak bisa menjamin dari banyak mana sumber radikal bebas muncul, terjadi stres oksidatif, ya, penyebab banyak penyakit itu karena stres dan radikal bebas oksidan. Maka kita perlu lihat secara sederhana tentang kira-kira produk kita Maximeg ini mana yang bisa berperanan untuk bisa membantu mereka yang terkendala dengan keseimbangan batin mental, stres, atau radikal bebasnya tinggi yang menyebabkan banyak penyakit. Nah, kita lihat kita ada 3 produk ya di sini. Satu Maxibus. Maxibus diperlukan ya. Memang utamanya berfungsi di sini. Maxibus kan melancarkan aliran darah. Ada ginseng, ada cordyceps, dan ada maca. Kita tahu seorang stres itu biasanya pembuluh darahnya kaku.
Kalau orang stres itu biasanya pembuluh darah kaku, aliran darahnya itu susah, sehingga jantung kadang-kadang memompa lebih keras, ya, untuk mengalirkan darah. Nah, maka kalau kita memberikan Mexibus untuk mereka yang stres, sebaiknya kita berikan dosis rendah dulu ya, untuk mengurangi kemungkinan seseorang merasa lebih kenceng aliran darah atau arterinya karena fungsi dari Mexibus. Jadi dalam hal ini ketika seseorang stres, jantung ada stroke gitu, ada hipertensi, kita rapikan dulu, atasi dulu itu jalan atau aliran darahnya yang tegang. Karena pengaruh pikiran itu perlu diturunkan dulu ketegangan arterinya. Nah, kita bisa bantu dengan Mexibus dengan cara berikan dosis takaran yang rendah, misalnya setengah saset, seperempat saset atau setengah saset untuk berapa hari, sehingga setelah itu arterinya lancar, sudah enak lagi, sudah fleksibel lagi, ya, sudah tidak terlalu tegang untuk 3-5 hari atau sekian hari, dan baru kita berikan dosis sesuai anjuran 1 saset, 2 atau seterusnya sesuai keperluan. Ya, jadi Mexibus ini memang fungsinya untuk mereka yang stres, yang tidak bisa mengendalikan batin tenang seimbang itu di situ. Ya, selain ada vitamin dan ada mineral. Nah, ini juga perlu ketika seseorang batin mentalnya tidak bisa seimbang, kemudian dia stres. Biasanya itu akan terjadi gangguan hubungan suami istri itu biasanya. Semangat untuk berhubungan itu berkurang. Ya. Biasanya alat reproduksi penis pria itu susah untuk diajak bekerja sama ya kalau lagi stres gitu. Nah, itu boleh tuh dibantu dengan Mexibus ya. Jangan sampai karena stresnya seseorang, suami, istri jadi kena getahnya gitu kan, tidak mendapatkan jatahnya kan repot nanti. Nah, boleh kita kasihkan setengah saset aja untuk mereka ini, ya, 1 jam sebelum berhubungan gitu boleh, atau berapa jam kemudian bisa diberikan, ya, untuk membantu. Nah, orang yang stres juga biasanya ejakulasi dininya lebih mungkin terjadi lebih cepat. Ya, jadi tidak bisa menahan terlalu lama. Jadi ini Mexibus bisa membantu untuk mereka yang stresnya tinggi atau keseimbangan batin mentalnya kurang stabil. Jadi kita bisa berikan ya untuk membantu. Nah, yang berikut Mexlim. Seperti tadi kita lihat, kalau orang stres, ya radikal bebasnya banyak, merusak otaknya, yang lari ke lambung ya. Tadi ada ke lambung kan, jadi susah BAB, ya. Atau nanti ada asam lambung dan naik tinggi. Nah, ini kita bisa berikan Mexlim. Ya, Mexlim dengan ada serat, ada prebiotik itu bisa membantu untuk mengatasi asam lambung yang tinggi itu bisa ini. Untuk ikut membantu menetralisir atau mengurangi efek asam lambung yang tinggi karena stres. Nah, karena stres kan biasanya juga orang susah BAB. Di sini kan ada serat juga, ada prebiotik yang bisa membantu bakteri baik itu bekerja lebih baik di usus besar kita. Nah, ini bisa diberikan. Nah, biasanya orang stres atau tidak bisa menjaga keseimbangan batin mentalnya, ya. Ada orang tertentu kalau stres kan makan terus ya, makan ngemil nggak berhenti itu sampai gemuk, ya. Banyak itu yang stres. Jadi larinya ke makan, minum, ngemil, terus nggak berhenti-berhenti. Nah, berikan saja Mexlim supaya di situ ada penahan nafsu makan. Yang terlanjur gemuk itu juga bisa dikurangi turunnya dengan adanya L-carnitin dan Garcinia cambogia yang membantu membakar lemak. Garcinia cambogia membantu menahan nafsu makan juga di situ bisa diberikan. Dan efek asam lambung yang tinggi juga di sini serat bisa membantu mengurangi itu dan lainnya. Untuk detox darah, orang stres biasanya kan darahnya itu akan kurang terlalu bersih dan perlu detox. Mexlim bisa membantu di situ. Jadi ada peranan yang bisa digunakan. Nah, yang berikut Mexiview.
Nah, untuk antioksidan yang mengatasi radikal bebas atau oksidan yang diakibatkan stres atau batin mental yang tidak bisa seimbang itu, ini nih produknya Flexiview, ya. Karena antioksidan yang ada di Flexiview ini tinggi sekali dan banyak, ada beberapa variasi. Ada cherry blossom, ini kan antioksidan utamanya. Vitamin C sudah kita kenal antioksidan. Glutathione ya, apalagi masternya antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh kita sebenarnya. Tapi karena suatu keadaan kesehatan ganggu, glutathione tidak bisa maksimal dihasilkan untuk membantu sel sehat. Terus jojoba oil juga antioksidan. Nah, jadi ini sangat bisa diberikan bagi mereka yang stres, gangguan keseimbangan batin mental yang berefek kepada kerusakan tubuh, fisik utamanya, ya, dengan timbulnya berbagai penyakit. Ini bisa dicegah dengan Flexiview. Nah, kalau ini boleh kita berikan dengan takaran berapapun tidak masalah, ya, misalnya 2 kali atau 3 kali sehari, sekali minum 1 atau 2 saset, ya silakan, tergantung kebutuhannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini kita bisa berikan, bisa membantu untuk mereka yang tadi kita bahas mengalami gangguan fisik, batin, mental karena stres. Ya. Nah, jadi ringkasan kita hampir selesai. Ringkasannya untuk kita bisa mengurangi stres, mengelola stres, bisa membuat batin mental seimbang, ya, melakukan 5 faktor hidup sehat yang tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian jauhkan stres buruk, ya, stres buruk atau pemicu stres, ya, seperti tadi. Hiduplah berdamai, ya, hidup berdamai dengan diri sendiri, dengan pencipta kita, ya. Jangan menyimpan dendam, kebencian dan lain-lain, tidak ada gunanya. Hidup untuk mewujudkan hal baik dan mulia bagi kemaslahatan sesama, ya. Dengan cara kita tetap bersyukur, berterima kasih, memberi, memaafkan dan lain-lain. Kemudian membangun hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama. Karena membangun hubungan tadi sudah ada terakhirnya, memberi kontribusi keberhasilan 85% dan akan semakin tinggi bila hubungan kita itu yang 4 sampai 6 kali lebih hubungan dengan kelompok golongan yang berbeda-beda, dengan bidang mereka yang kita ajak berkomunikasi hubungan itu berbeda-beda, bukan satu jenis, satu tipe, ya, tipe yang berbeda-beda. 6 hubungan kita bangun, nah itu akan memberi kontribusi keberhasilan 80% dan kita akan lebih sehat, situ ya. Kemudian selain ini, tindakan ini, ya, berikanlah konsumsi produk kesehatan herbal, yaitu produk Mesimek yang tadi kita sudah bahas, ya. Jadi itu Bapak Ibu, saya kira dari saya sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf lebih dan kurangnya, dan semoga ini berguna, bermanfaat bagi kita semua untuk kesehatan dan untuk proses perjalanan menjalankan bisnis kita ke depan, menjalani hidup kita lebih baik. Sekian, terima kasih. Selamat sore dan semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Aplaus luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Zombie apocalypse.